Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana Sobat Arsun dimanapun berada, semoga kabar baik selalu dan semoga dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan, panjang umur serta barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keaslian ijazah Jokowi memasuki babak baru. Saya bilang keaslian ya, bukan kepalsuan. Nah, babak baru apa? Beberapa hari yang lalu Bareskrim Polri mengumumkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli ya, setelah mereka melakukan beberapa pengujian, termasuk salah satunya adalah dengan cara membandingkan ijazah Jokowi dengan beberapa ijazah dari teman seangkatan Jokowi. Tapi ternyata temuan ini justru berbeda dengan apa yang didapatkan oleh warganet atau netizen ya. Salah satunya yang diungkap di channelnya Refli Harun yang menunjukkan ya, membandingkan 3 ijazah, salah satunya adalah ijazah yang nomornya diduga milik Jokowi, itu ternyata berbeda dengan 2 ijazah lainnya. Kemudian setelah saya bandingkan juga dengan YouTube dari Kompas 2 tahun yang lalu, yang mana pihak dari UGM sendiri, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan UGM, ketika menunjukkan fotokopi ijazah, terlihat perbedaan itu juga. Nanti saya akan tunjukkan di video ini. Nah, ini membuat para pendukung Jokowi itu mencak-mencak ya. Kok bisa Polri udah menyatakan asli, UGM menyatakan asli, tapi kok banyak orang yang tidak percaya. Jadi kita sebagai masyarakat tentu sebetulnya ingin percaya dengan apa yang diumumkan oleh polisi maupun UGM. Namun kalau kemudian kenyataannya dari data-data yang ada, kemudian dari omongan berbagai pihak ternyata terlihat tidak konsisten, maka kemudian rakyat jadi sulit percaya. Khusus untuk UGM ya kawan-kawan, nanti kita akan bahas omongan dari pihak UGM yang mana diwakili oleh Dekan Fakultas Kehutanan. Lalu kita akan bandingkan dengan omongan dari Jokowi sendiri, kemudian omongan dari dosen, kemudian omongan dari orang yang katanya pembimbing Jokowi juga. Nanti silakan kalian lihat ya, apakah semuanya konsisten. Kalau tidak, ya itulah kenapa orang masih mempertanyakan. Ayo kita bahas. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Nah, sebetulnya ya kawan, sebelum saya melanjutkan ya, kembali saya komentari. Sebetulnya kalau ijazah itu benar-benar asli ya, sebetulnya gampang sekali ya. Kalian itu nggak perlu kampus untuk klarifikasi, kalian nggak perlu polisi untuk klarifikasi ya. Kalau saya ditanya ijazah saya mana gitu, akan saya tunjukkan nih. Ya, silakan kalian foto, silakan kalian tes ya karbon date-nya gitu ya. Silakan ya. Karena apa? Karena saya punya yang asli gitu ya. Sedangkan kalau orang berbelit-belit ya, ditanya ijazah malah bikin temu alumni, ditanya ijazah malah minta teman-temannya yang klarifikasi, minta kampusnya klarifikasi, minta polisi klarifikasi, itu bulet ruwet ya kawan. Nah, sehingga sangat wajar kemudian kalau masyarakat justru semakin curiga, kenapa kok nggak ditunjukkan aja ya. Oke, kembali ke pernyataan Bareskrim ya kawan. Bareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Ya, justru ketika saya kemudian mencari dari sumber lain ya, yaitu dari YouTube-nya Kompas. Kemudian saya coba lihat di situ itu ya, kira-kira 2 tahun yang lalu Kompas kan pernah mewawancarai UGM, di mana UGM memamerkan ya ijazah, fotokopi ijazah Jokowi dengan Hari Mulyono yang mana teman seangkatannya. Ternyata ketika ditunjukkan, saya menangkap ada ketidakidentikan ya. Yaitu apa? Kalian lihat ya kawan, ini yang saya tandai ini terlihat berbeda. Nah, bagi orang awam itu mungkin nggak terlihat berbeda ya kawan, tapi bagi orang yang bekerja di percetakan atau orang yang berjiwa seni ya, kemudian matanya teliti, itu melihat ada perbedaan. Nah, yang mana ini sebelumnya pernah juga dibahas di channelnya Refli Harun ya kawan, yang mana seseorang meneliti ya dari 3 ijazah yang nomornya 1115, 1117 sama 1120, yang mana 1120 itu punya Jokowi ya kawan. Ternyata lain sendiri yang 1120 itu ya.
Nah, ini di Kompas ternyata dulu juga pernah diupload ya foto ijazah nomornya lain lagi, yaitu 1116. Ternyata 1116 ini juga beda dengan 1120. Jadi dari 4 ijazah itu yang 3 sama, sedangkan yang 1120 ini lain sendiri. Ya, silakan kalian simpulkan apakah itu masih bisa dikatakan identik ya. Jadi saya di sini bukan ngomong bahwa polisi itu bohong ya kawan, tapi kenyataannya kita menemukan bahwa ada ketidaksamaan dari pencetakan dari keempat ijazah tersebut. Saya tidak menghakimi polisi di sini gitu ya. Nah, omong-omong ya, kenapa sih kasus ijazah ini kok menjadi begitu heboh ya kawan? Karena apa? Sebetulnya awalnya dulu saya pun ya kurang ngereken ya, kurang peduli, karena mungkin saja ini hanya diembuskan oleh orang-orang yang oposisinya Jokowi gitu ya. Namun makin kesini kok makin terlihat aneh gitu ya. Karena apa? Orang-orang yang membela Jokowi ya rupanya ngomongnya itu tidak konsisten kawan-kawan. Jadi termasuk Jokowi sendiri sama orang-orang yang membelanya. Saya coba tabulasikan di sini apa saja perkataan mereka. Nanti kita akan puter ya videonya satu persatu. Jadi di sini saya nggak asal nulis ya kawan. Saya menyarikan dari berita yang ada, dari omongan orang-orang yang membela Jokowi. Ya, ternyata ya saling bertolak belakang, kemudian ya saling berbeda lah satu sama yang lain. Ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum membahas ini ya kawan, saya ingin ngomentari ya bahwa di sini itu saya bukan karena terus benci Jokowi sehingga saya ikut-ikutan membahas tentang ini. Bukan ya kawan. Di sini kita adalah sedang membahas nasib bangsa agar tidak dipermainkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kawan. Jadi banyak sekali orang-orang yang sebetulnya sih lebih banyak yang mendukung saya ya. Nyatanya jumlah subscriber saya dari video tersebut itu makin banyak gitu ya. Sedangkan yang keluar dari subscribe saya ya jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, ada beberapa komentar yang dari pendukung Jokowi yang kemudian memaki-maki saya ya. Nah, salah satu yang berkomentar negatif terhadap konten saya sebelumnya tentang pembahasan ijazah ini adalah dari akun sang manajer atau sang manager. Saya nggak tahu bacanya yang betul apa. Ya, kalian perhatikan ya, ini saya tunjukkan akunnya, terus dia upload satu video ya kawan. Saya nggak tahu apakah itu memang video orang ini yang sedang berkomentar sendiri, mudah-mudahan iya. Makanya saya tampilkan di sini. Nah kemudian, dia berkomentar menanyakan ya, seandainya ijazah saya ditanya ODGJ, apakah akan saya tunjukkan gitu ya. Di sini perlu saya komentari dulu ya kawan, bahwa yang menanyakan ijazah Jokowi ini bukan ODGJ ya, melainkan dokter-dokter lulusan dari UGM ya, yaitu Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, sama Dr. Tifa. Yang mana mereka itu lulusan S3 ya kawan, jadi bukan ODGJ sama sekali. Tapi saya tetap menjawab sesuai pertanyaan dia ya, kalau yang menanyakan ijazah saya itu dokter, maka saya akan dengan bangga menunjukkan, nih silakan periksa ijazah saya ya, silakan kalian bawa ke laboratorium mana saja seluruh dunia, terserah ya. Jadi saya nggak akan manggil polisi, melapor-laporkan, tidak ya kawan. Nah kemudian si sang manajer atau sang manager ini malah mengatakan kalau ya iyalah kalau saya pasti menunjukkan karena cuman sekelas kucing kurap gitu ya. Nah ini dia nggak konsisten ya kawan. Yang pertama dia nanya ya, apakah saya mau menunjukkan? Saya jawab saya mau menunjukkan. Kemudian dia bilang ya iya kamu sekelas kucing kurap gitu ya. Nah kalau memang saya sekelas kucing kurap, ngapain kamu tanya dari awal? Ya logikanya cuman serendah itu ya kawan. Dia nanya sendiri, dia sendiri yang mementahkan gitu ya. Jadi sebetulnya kembali ya, kalau dia menuduh bahwa Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa itu adalah ODGJ, kalau kita bandingkan gambar-gambar mereka, siapa sebetulnya yang lebih mirip ODGJ? Ya, tolong kalian komentar di bawah ya kawan. Baik, sekarang kita akan bahas ya kawan tentang ini ya, beberapa keterangan dari Jokowi maupun dari pihak-pihak lain yang membela dia. Kenapa kok banyak yang tidak konsisten? Lalu kita akan berusaha ambil kesimpulan di akhirnya nanti ya. Nah, kita mulai dari ini ya, video Jokowi ketika mengunjungi UGM ya kanan. Waktu itu kan memang ada rumor bahwa Jokowi dikabarkan memiliki ijazah palsu
sehingga bukan benar-benar lulusan UGM. Nah, Jokowi dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat, nah, kemudian dia bikin semacam temu alumni, yang mana di situ dia berpidato ya di UGM ya kawan. Sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Ya. Nah tadi kawan-kawan bisa dengar sendiri ya, Jokowi sendiri yang bilang ya, dengan bimbingan Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu, dia bisa menyelesaikan skripsi. Nah, dengan bimbingan Pak Kasmujo menyelesaikan skripsi, sehingga dengan mudah orang akan berkesimpulan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya Jokowi. Jadi jangan salahkan kalau orang kemudian menyimpulkan seperti itu, ya kawan. Kalau kemudian ada orang menyimpulkan lain, oh itu pembimbing akademik maksudnya, ya itu aneh aja gitu loh kawan. Nah, asal kalian tahu ya, mungkin nggak semua orang penonton saya yakin ada yang belum pernah kuliah ya kawan. Pembimbing akademik itu, kalau ketika saya kuliah, itu disebutnya dosen wali ya. Dosen wali atau pembimbing akademik itu tidak pernah membantu menyelesaikan skripsi ya. Tapi hanya menandatangani rencana studi ya. Kalau sekarang itu mungkin KRS ya, kartu rencana studi. Kalau zaman saya dulu apa ya namanya, saya lupa ya kan. Ada RS-nya juga gitu. Intinya apa? Dosen wali itu kita menghadapnya itu setiap semester ya, setiap awal semester, yaitu apa? Kita semester depan mau belajar mata kuliah ini. Jadi kita udah daftar nih ya kawan. Ada 10 mata kuliah kita maju, Pak saya mau belajar ini semester depan. Nah, dosen tersebut akan melihat nilaimu semester lalu itu jelek, ya, sehingga kamu nggak bisa ambil kuliah banyak-banyak. Nanti akan dicoret. Udah, kamu ambil kuliah ini aja, cukup 6 mata kuliah aja, jangan banyak-banyak. Nah, seperti itu. Ya, tugasnya hanya seperti itu. Jadi, nggak mungkin terus dibentak balik bawa skripsinya. Itu bukan tugas dosen pembimbing akademik ya, kanan. Ya. Nanti kita akan bahas kenapa juga nggak mungkin Pak Kasmujo jadi dosen pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi ya. Oke, tapi nanti ya kawan. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nah kemudian ya di tahun 2021 ya ada video dari Agus Avianto yang dia diwawancarai di YouTube-nya Mojok ya, mojok.co atau apa itu. Dia adalah dosen UGM ya. Banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai, jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya, yang guru tepatnya. Oke. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Nah, dia mengatakan bahwa pembimbing akademiknya Jokowi adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, sedangkan pembimbing skripsi Jokowi adalah Kasmujo, gitu ya. Nah, di sini ya kawan, sampai di sini sebetulnya Agus Avianto dan Jokowi ini masih sama lah pendapatnya ya. Jokowi tahun 2017 sama Agus tahun 2021 masih sama. Kita tandai ya pakai apa nih, biru ya. Ini sama nih. Nah kemudian ya selanjutnya UGM tahun 2022 ya, ini di channelnya Kompas ya Pak Nuan. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak? Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan untuk
jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya itu menyebutkan ya bahwa tidak ada jurusan teknologi kayu ya. Bahkan ketika Jokowi kuliah katanya itu belum ada penjurusan. Jadi ketika Jokowi menyebutkan ada teknologi kayu di sini ya kawan. Jadi di sini ini ya akhirnya bertentangan ya kawan. Ya, Jokowi bilang dia kuliah jurusan teknologi kayu, sedangkan UGM tidak ada jurusan teknologi kayu. Ya. Bahkan kemudian setelah ada jurusan pun, ya setelah Jokowi lulus baru ada namanya penjurusan. Jurusan pun tidak ada namanya jurusan teknologi kayu sampai sekarang, ya kawan. Sehingga kita tidak tahu, ya Jokowi itu ngomongin apa ketika dia berkuliah di jurusan teknologi kayu, gitu ya. Oke, dari sini mulai ada ketidakkonsistenan ya kawan. Nah kemudian ya di video yang sama UGM menyebutkan bahwa pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah di sini ya mulai bertentangan kawan ya. Nah di sini tadi kan orang masih memperdebatkan ya, tapi yang di sini Agus ini udah jelas-jelas ngomong ya. Ngomongnya sangat jelas, sangat yakin ya, bahwa pembimbing akademik ya adalah Dokter ini ya Profesor Sumitro ya, terus pembimbing skripsinya adalah Kasmujo. Nah, sedangkan UGM berkata lain ya. Sehingga di sini ya pembimbing skripsinya beda juga ya kawan, perhatikan tuh. Nah, jadi omongan antara dosen UGM tahun 2021 sama dekan Fakultas Kehutanan yang mana mewakili UGM tahun 2022 itu berbeda ya. Oke, sini mulai ada perbedaan. Makanya masyarakat mulai tambah curiga ya kawan. Jadi bukannya tambah yakin, semakin orang ngomong, semakin orang menemukan ya perbedaan, ketidakkonsistenan di antara orang-orang ini ya. Kemudian ya tahun ini masih baru nih ya, karena heboh-heboh ini ya akhir-akhir ini. Bulan Mei ya, tanggal 3 bulan Mei 2025, Andi Pramaria ya, dia ngaku teman kuliahnya Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Majo, bukan Pak Kasmujo yang kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro almarhum. Ya. Nah, dia dengan clear ya, dengan yakin menyebutkan bahwa pembimbing akademik Jokowi adalah Kasmujo dan pembimbing skripsi Jokowi adalah Profesor Sumitro. Ya. Nah, ini udah mulai kacau ini ya kawan. Jadi antara Andi dan Agus ini jelas bertolak belakang ya. Ya, saya nggak usah nyebutin ya, saya sampai belibet ini karena saking ribetnya di antara orang-orang ini ya. Jadi ini boleh saya tambahkan silang karena ini berbeda dengan apa perkataan dari ini Agus. Yang ini pun bertentangan dengan apa yang dikatakan Agus. Nah ini Agus ini udah rekor nih, bertentangan sampai berapa kali ya? 1, 2, sampai 3 fakta ya. Jadi di sini itu kita nggak tahu ya kawan. Fakta yang benar apakah sesuai perkataan Andi, apakah sesuai perkataan Agus. Karena apa? Prinsipnya, kalau dua orang mengatakan hal yang berbeda, pasti salah satunya ada yang salah, atau dua-duanya salah. Nggak mungkin dua-duanya benar. Nah, kemudian ya tanggal 16 bulan 5 tahun 2025, ya baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, Pak Kasmujo yang namanya disebut-sebut salah berkali-kali oleh orang-orang ini ya. Nah, akhirnya membuat pengakuan ya, karena Pak Kasmujo didatangi langsung oleh para wartawan, dan saya yakin Pak Kasmujo ini karena beliau udah sepuh ya. Sepuh itu bahasa Jawa ya, artinya tua ya, karena beliau udah tua ya, kita yakin ya dari omongannya itu kelihatan sih sebetulnya beliau kayaknya tertekan ya. Dan orang yang tertekan itu biasanya
akan ngomong jujur gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Kasmujo ini adalah jujur ya. Jadi Pak Kasmujo menyebutkan bahwa ketika Jokowi lulus tahun 1985, beliau masih golongan 3C, yang mana beliau bukan pembimbing akademik, bukan juga pembimbing skripsi ya. Karena waktu itu beliau masih asisten dosen. Mungkin begini, dia kan tahun 80 masuk, lulus 85. Saya sampai 83 itu masih 3B. Mau lulus dia ketiga C. Ya itu kalau urusan dosen mengajar, itu hanya boleh jadi asisten atau pembantu dosen. Itu saya hanya para mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran sendiri. Sama Mas. Dulu waktu itu mendampingi dosen Sinten, Pak? Jadi asisten dosennya Pak Sinten, Pak Sumitro atau enggak, dan prosesnya dulu sejak dibimbing kami itu sampai jadi diuji lulus dan sebagainya itu karena tidak tahu mau cerita nggak bisa. Barangnya aja nggak pernah lihat. Saya pembimbing akademik pelajaran-pelajaran yang secara umum ya nggak bisa. Ya, beliau masih mendampingi dosen. Jadi jangankan jadi dosen skripsi, pembimbing skripsi, pembimbing akademik pun belum. Ya, pada akhirnya beliau menyebutkan kok kalau membimbing pelajaran-pelajaran akademik itu ya nggak bisa. Ya, itu tadi ya videonya ya, kawan. Jadi pada akhirnya setelah pendapat di sini orang-orang ini saling bertolak belakang, saling bertentangan, pada akhirnya semuanya dimentahkan oleh perkataan Pak Kasmujo, ya, yang mana beliau mengaku beliau waktu itu belum jadi dosen, sehingga tidak bisa menjadi pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Namun yang aneh adalah, ya, beberapa hari yang lalu, ya, Jokowi diwawancarai wartawan, ya, dia menyebutkan bahwa pembimbing skripsinya dia adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sedangkan pembimbing akademiknya adalah Kasmujo. Ya. Yang mana ini tadi Pak Kasmujo udah nggak mau disebut pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi ya, sehingga ya cukup aneh kalau kemudian Jokowi masih menyebutkan bahwa pembimbing akademiknya dia itu adalah Kasmujo, karena Kasmujo sendiri tidak pernah mengakui itu. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya, pembimbing akademis. Saya pembimbing akademik pelajaran-pelajaran yang secara umum ya nggak bisa. Nah, kemudian tentang Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini sendiri ya. Kenapa saya kasih garis merah di bawahnya ya, karena yang ini sempat dipermasalahkan oleh putri beliau juga, yang mana sekarang ada di Australia ya, kalau nggak salah. Nah, putri beliau menyebutkan bahwa nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu menggunakan huruf U ya. Jadi bukan OE ya, ejaan lama seperti ini ya. Sehingga orang kemudian semakin ragu bahwa yang menandatangani skripsi Jokowi itu adalah betul-betul Pak Sumitro yang asli ya. Karena apa? Orang kalau ngelihat namanya salah ditulis ya biasanya nggak mau tanda tangan kan. Saya ya, nama saya ada U-nya. Kalau ditulis OE atau saya ada D-nya, kalau D-nya ditulis double, meskipun secara umum orang akan menuliskannya secara double, tapi karena nama saya D-nya 1 terus pakai U, kalau ada orang salah tulis, saya pasti nggak mau tanda tangan. Sekelas saya aja nggak mau tanda tangan, apalagi sekelas profesor. Nah, selanjutnya ada apa dengan gelar prof di sini? Kenapa saya garis merah? Ya. Nah, di sini ya kanon, kalau kalian perhatikan, ya, lulusnya Jokowi itu kan tahun 85. Ya. Nah, di situ pembimbing utamanya ditulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya. Sedangkan pidato pengukuhan Ahmad Sumitro sebagai guru besar itu baru dilakukan tahun 1986. Artinya penyematan gelar profesor beliau itu kemungkinan besar dilakukan pada tahun 1986, sehingga ya, kemungkinan besar ya, tahun 85 itu beliau belum menyandang gelar profesor ya.
Sehingga orang tentu merasa aneh kalau di skripsinya Jokowi, di lembar pengasahannya, kok sudah ditulis Prof. Gitu ya. Padahal beliau baru melakukan pidato pengukuhan guru besar pada tahun 1986. Nah, sebanyak itu kekacauan yang ada di informasi-informasi yang beredar ya kawan. Jadi informasi ini semuanya valid karena semuanya itu tertulis dan diucapkan oleh orangnya masing-masing ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Pada akhirnya ya setelah kesimpang siuran informasi yang segitu banyak, maka sangat wajar kalau kemudian masyarakat ya masih sangat meragukan, bahkan semakin meragukan keaslian ijazah Jokowi ya kawan. Kembali sebetulnya semua itu tidak perlu ya kawan, informasi ini itu sebetulnya nggak perlu. Kalau saya ditanya Roy Suryo, saya akan kasih. Ini Roy, ambil Roy. Kamu tes lah sana, sepuas hatimu gitu ya. Saya akan serahkan. Karena apa? Ini asli gitu ya. Kalau ini nggak asli, ya bukan salah saya, salah kampus saya yang dulu menerbitkan ini. Karena saya benar-benar kuliah di sana, kemudian saya benar-benar wisuda, dan ini harusnya asli ya kawan. Jadi kalau Roy Suryo nggak percaya, silakan datang ke sini, tes ini. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan konten saya ini bisa melatih kita berpikir kritis seperti detektif ya, paling tidak detektif Conan lah ya kawan. Jadi jangan cuma nonton, tapi aplikasikan juga ya bagaimana detektif Conan itu meneliti hal-hal ya, kemudian mengurutkannya, kemudian membuat logika dari cerita-cerita yang dia kumpulkan gitu ya. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.